Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kedua pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada kali ini kita akan fokus membahas tentang bab yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, beriman kepada malaikat Allah secara definitif adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang betul-betul ada. Sehingga kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk beriman kepada malaikat Allah. Dari apa malaikat itu diciptakan? Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, dari nurullah. Yang mana malaikat itu memiliki perbedaan dengan makhluk yang lain, termasuk dengan manusia. Karena Allah menciptakan malaikat hanya diberi bekal akal tanpa diberikan hawa nafsu. Oleh karena itu, para malaikat Allah tidak memiliki jenis kelamin dan tidak berkebutuhan seperti manusia. Poin kedua dari beriman kepada malaikat Allah adalah ciri-ciri malaikat. Seperti apakah ciri-ciri malaikat itu? Yang pertama, satu, malaikat itu diciptakan dari cahaya, dari nur. Sehingga berbeda dengan penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak memiliki kebutuhan yang sama dengan kebutuhan makhluk Allah yang lain. Kemudian yang ketiga, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, sehingga tidak ada malaikat menikah, tidak ada malaikat bersuami, tidak ada malaikat beristri. Karena para malaikat Allah ciptakan tanpa memiliki jenis kelamin. Yang keempat adalah tidak pernah membantah perintah Allah. Jadi malaikat itu semenjak Allah ciptakan hatta yaumil qiyamah tetap taat terhadap perintah-perintah Allah dan tidak pernah melanggar sedikit pun. Berbeda dengan para manusia. Manusia terkadang imannya meningkat, terkadang juga imannya menurun. Di saat iman kita meningkat sebagai manusia, maka ketaatan kepada Allah sangat luar biasa. Tetapi sebaliknya ketika keimanan kita sudah menurun,
maka ketaatan kepada Allah juga akan berkurang. Kalau para malaikat, maka keimanan para malaikat itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Stagnan. Jadi ketika Allah perintahkan sebagai pencatat amal baik, maka itulah yang menjadi tanggung jawab para malaikat. Selain itu, malaikat hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah malaikat itu selalu beribadah dan menjalankan tugas yang telah Allah perintahkan. Tidak pernah para malaikat itu membantah ataupun melanggar akan tugas yang telah Allah berikan kepada para malaikat. Yang terakhir, ciri-ciri malaikat adalah memiliki jumlah sangat banyak. Jadi jumlah para malaikat itu tidak terhitung banyaknya. Itulah ciri-ciri para malaikat Allah yang bisa kita pahami pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya adalah siapa saja para malaikat yang wajib hukumnya kita beriman. Nama-nama para malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang oleh Allah diberi tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan diberi rezeki? Semua makhluk hidup, baik itu orang Islam, baik itu orang non-Muslim, maka semua makhluk hidup yang Allah ciptakan akan diberi rezeki sebagai modal untuk berlangsung hidup di dunia. Makanya sifat Rahman, Maha Pengasih Allah itu sifatnya umum. Siapapun yang hidup di dunia maka akan mendapatkan sifat Rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kedua sifat Rahim Allah. Sifat Rahim Allah ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat yang wajib kita beriman adalah malaikat Israfil, yang oleh Allah diberi tugas untuk meniup terompet atau sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israfil ini meniup sangkakala hanya 2 kali. Yang pertama adalah untuk menghancurkan seluruh kehidupan dunia, dan tiupan kedua adalah untuk membangkitkan kembali makhluk-makhluk Allah yang telah musnah ketika sudah tiba di hari akhir, yaumul akhirat. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang telah Allah kehendaki. Yang kelima adalah malaikat mungkar,
Yang keenam, malaikat nakir. Dua malaikat ini diberi tugas yang sama oleh Allah untuk menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib ini ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh amal manusia yang baik. Jadi selama kita hidup di dunia, perbuatan baik sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat raqib. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun akan ada catatan dan akan ada balasannya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan pekerjaan jelek sekecil apapun juga akan ada catatannya. Siapa yang akan mencatat amal yang jelek? Malaikat yang ke-8, yaitu malaikat Atid, yang oleh Allah ditugaskan untuk mencatat segala amal perbuatan manusia yang buruk. Yang ke-9 ada malaikat Malik, yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaga neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan, yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaga surganya Allah. Itu 10 malaikat utama yang wajib diketahui oleh kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, beserta tugas-tugasnya. Jadi sangat ironis sekali ketika kita sebagai umat Islam tidak mengetahui jumlah malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita yakini bersama. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan meyakini serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep beriman kepada malaikat Allah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.